pelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta pada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Yuk, kita lakukan tepuk PPK dan salam PPK. Semangat ya. Mari teman-teman, kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Baik, terima kasih ya. Baik. Pelajaran siapa yang tidak masuk hari ini? Oja, Kemana Ocha? sakit. Oh, sakit. Kita berdoa untuk teman kita Ocha, semoga dia cepat sembuh sehingga dapat berkumpul kembali sekolah seperti biasa ya. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Pembelajaran yang ke-6 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu mengharapkan kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari sebuah pantun. Jadi sebelum kalian membuat pantun, kalian terlebih dahulu harus tahu ciri-ciri dari sebuah pantun. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian dari tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu kalian dapat memberikan contoh tanggung jawab kalian di rumah maupun di sekolah ya. Kalian juga dapat menyebutkan properti tari yang
benar. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari pola lantai. Pola lantai adalah gerakan yang menjadi ciri khas dari sebuah apa? Sebuah tari, betul ya. Jadi pola lantai itu adalah gerakan yang menjadi ciri khas dari sebuah tarian. Sekarang coba kalian amati media yang ibu pasang di papan tulis. Ya, amati media yang ibu pasang. Ini ada berbagai bentuk tarian. Coba perhatikan. Ya, coba perhatikan di papan tulis. Ini ada berbagai macam bentuk tarian daerah. Kalian amati. Ya. Amati tarian dari berbagai daerah. Ya. Dari tarian daerah ini, kira-kira pola lantai apa yang terbentuk dari tarian yang pertama dan tarian yang kedua? Coba lihat. Kira-kira pola lantai apa yang terbentuk dari gerak tari 1 dan gerak tari yang kedua? Pola lantai apa? Pada gerak 1, pola lantai yang terbentuk adalah yaitu, lihat nih, gerak 1, garis lurus horizontal. Apa lontar? Pola yang terbentuk dari gambar 1, garis lurus apa tadi? Horizontal. Pintar. Jadi pola lantai yang terbentuk dari gambar tari 1 adalah garis lurus horizontal. Tepuk tangan untuk kontak. Ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar tari yang kedua. Pola lantai apa yang terbentuk dari tari yang kedua ini? Pola lantai apa yang terbentuk dari tari yang kedua? Yaitu garis lurus, diagonal dan horizontal ya. Jadi gambar yang kedua, pola lantai yang terbentuk adalah garis lurus kedua, yaitu gerak tari yang dilakukan anak pada gambar 1 adalah posisi tubuhnya bagaimana? Coba perhatikan posisi tubuh anak pada gambar 1. Itu posisi tubuh berlutut. Pintar nih ya. Posisi tubuh berlutut. Kemudian apalagi yang kalian lihat? Masing-masing tangan memegang selendang. Bagus ya. Jadi masing-masing ujung tangan itu memegang selendang ya. Terus kemudian selendang diapakan? Digerakkan ke samping ya. Jadi gerak tari yang terjadi pada gambar nomor 1 adalah posisi tubuh berlutut. Masing-masing ujung selendang dipegang dengan jari jempol dan jari tengah ya. Kedua tangan digerakkan ke samping ya. Kemudian kalau gerak tari yang kedua, yaitu ya, itu garis diagonal. Kalau gerak yang dilakukan yaitu tubuh apa? Tubuh berdiri tegak ya. Tubuh berdiri tegak, tangan lurus ke atas ya. Memegang apa? Memegang busur panah ya. Jadi semua gerak tari properti yang digunakan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab. Ya, nah, nih gambar 1, gambar 2 kan, gerak tari 1 dan gerak tari 2. Kemudian, properti apa yang digunakan pada gambar 1? Properti apa yang digunakan pada gerak tari gambar 1? Selendang. Selendang, pintar, lontar. Lagi, properti apa yang digunakan untuk gerak tari gambar 2? Busur. Busur panah, pintar, 100 ya. Jadi gerak tari yang digunakan, properti yang digunakan yaitu properti yang pertama selendang dan yang gambar kedua adalah busur panah. Ya. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari teman-teman kalian untuk mempraktekkan gerak tari dari properti nomor 1. Ya. Ibu akan menunjuk salah satu dari teman kalian akan mempraktekkan gerak tari. Ya. Ibu minta pada Arumi dan Sari untuk mempraktekkan tari selendang. Ya. Nanti kalian teman yang lain memperhatikan temannya yang mempraktekkan tari. Nanti properti apa yang digunakan ya? Ibu akan tanya. Ya, ini dengan Sari. Lihat ke teman-temannya, yuk praktekkan gerak tari selendang. Teman yang lain lihat temannya yang mempraktekkan. Dah? Lihat dulu. Jadi tadi Arumi dengan Sari mempraktekkan tari apa? Tari apa? Tari apa yang dipraktekkan oleh Arumi dan Sari? Tari selendang. Tari selendang. Properti apa yang digunakan oleh Arumi dan Sari dalam melaksanakan tari selendang? Selendang. Selendang. Bagaimana posisi tubuh tadi, tubuh Arumi dengan Sari waktu melakukan tari selendang? Berlutut. Pintar ya. Nah, jadi ini salah satu contoh tari selendang. Terima kasih yang Arumi dan Sari. Nah. Tadi ya. Jadi semua properti tari itu harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab ya. Harus kita laksanakan properti yang digunakan, baik itu selendang, busur panah, harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab ya. Sama dengan kelas kita ini. Buku, papan tulis, meja, kursi harus kita rawat, harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab ya. Kalian pernah tidak diberi tugas oleh orang tua atau guru? Pernah enggak? Pernah. Itu merupakan salah satu tugas. Tugas itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, ya. Sekarang apa pengertian dari tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah apa? Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Nah, jadi kita harus melakukan sesuatu dengan rasa penuh tanggung jawab ya.
Jadi terkait dengan rasa tanggung jawab itu sebenarnya manusia itu melandasi anggapannya dengan mengakui kenyataannya bahwa manusia dalam hubungannya yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain ya untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupannya yang rasanya baik untuk menjunjung eksistensinya. Sekarang ibu minta kalian ya, menuliskan contoh tanggung jawab kalian di rumah dan di sekolah. Nanti kalian bacakan di depan. Nah, jadi tugas kalian sekarang buatlah contoh. Tuliskan contoh tanggung jawab kalian di rumah dan tanggung jawab kalian di sekolah. Apa saja? Belum tugasnya? Udah mengerti belum yang ibu maksud? Ngerti? Nah, sekarang kerjakan di bukunya. Ya, contoh tugas dan tanggung jawab kalian di rumah apa saja? Di sekolah apa? Tugas kalian. Ya, kerjakan. Ya? Udah selesai belum? Belum? Tunggu 5 menit ya. Udah? Bu akan tunjuk salah satu nanti untuk ke depan ya. Membacakan salah satu contoh tugas di rumah dan di sekolah. Ibu minta Karumi depan bacakan apa saja tugas kamu di rumah dan tugas kamu di sekolah ya. Ya, kuat-kuat nih biar temannya. Apa saja contoh tugas kamu di rumah nih? Menyapu, menolong ibu masak. Kuat-kuat nih, ibu tidak mendengar. Menyapu, menolong ibu masak, mengepel, mencuci pakaian. Tugas di sekolah? Tiket kelas, mengerjakan
duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk Arumi. Nah ya, kemudian Sari. Tugas di rumah mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel. Baik, kalau di sekolah Memungut sampah, membersihkan kelas, menyapu, menghapus papan tulis, dan menyapu kantor. baik, tepuk tangan untuk Sari. Ya, jadi itu tadi teman kalian menyebutkan salah satu contoh tugas di rumah dan di sekolah. Tadi ada yang menyebutkan tugas di rumah, menyapu, apa? Mengepel, menyuci piring, apa lagi? Mencuci pakaian. Kalau di sekolah apa, Mengge, tugasnya? Di sekolah? Di sekolah, tugas kamu di sekolah apa? Melakukan piket kelas. Apalagi PD? Menyapu ruangan kelas ya. Jadi semua itu adalah contoh tugas dan tanggung jawab kalian baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau udah dapat tugas dan tanggung jawab itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya di kelas ada piket kelas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di rumah diberi orang tua tugasnya untuk menyapu, mengepel, membersihkan halaman, perkarangan rumah, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Tugas kalian sebagai pelajar, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang dikerjakan berhasil dengan baik ya. Jadi semua pekerjaan harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi setelah melakukan tugas dan tanggung jawab tentu kita merasa letih kan? Karena sudah menyapu, misalnya sudah mengepel, memasak, cuci piring, piket kelas kan? Jadi sudah melelahkan nah, kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu untuk menghilangkan rasa lelah kita akan melakukan sebuah permainan, yaitu kita akan bermain pantun ya. Senang nggak kita bermain pantun? Ya, jadi kita akan melakukan permainan, sebuah permainan, yaitu bermain pantun ya. Namun sebelum kita melakukan sebuah permainan pantun, kita harus tahu dulu. Sebelum membuat pantun, kita harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri dari pantun. Apa saja ciri-ciri dari pantun? Yang pertama apa ciri-ciri dari pantun? Pantun harus bersajak AB-AB, pintar 100 untuk Arumi ya. Jadi pantun harus bersajak AB-AB. Apa lagi? Baris 3 dan 4 harus sama. Ya, baris kedua dan keempat harus sama ya, pintar. Apa lagi? Nggak harus memiliki isi dan sampiran. Harus memiliki isi dan sampiran, pintar. Ya, jadi kalau sudah mengetahui ciri-ciri dari sebuah pantun, tentunya kalian akan dapat membuat pantun dengan baik dan benar. Ya, jadi pantun harus bersajak AB-AB. Harus apa tadi? Memiliki isi dan sampiran. Ya. Sekarang kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari sebuah pantun. Ibu minta kalian gabung ke kelompok kalian masing-masing untuk membuat sebuah pantun. Ya. Nanti secara berkelompok, salah satu kelompok, setiap kelompok akan membacakan pantun di depan. Nanti disebutkan pantun itu ada jenisnya. Pantun jenaka dengan pantun nasihat ya. Kalian juga akan menyebutkan amanat dari sebuah pantun yang nantinya kalian buat. Kalian bacakan ya.
Jadi apa itu termasuk jenis pantun apa? Apa amanat atau pesan yang terkandung dalam pantun? Ya, paham belum? Paham? Ibu minta sekarang gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Gabung ke kelompok, buat sebuah pantun. Ya. Ya, buat pantun, gabung ke kelompoknya. Ya, gabung ke kelompok. Ya. Ya, Ibu minta nanti perwakilan dari kelompoknya untuk ke depan. Jadi kelompok lain menanggapi jenis apa, jenis pantun apa yang dibacakan dari kelompok satu. Kemudian pesan atau amanat apa yang terkandung dalam pantun yang dibacakan dari salah satu kelompok. Nah, sekarang Ibu minta kelompok satu, perwakilan dari kelompok satu. Ya, jadi kelompok 2 dengarkan ya dari pantun yang dibacakan. Ya, kuat-kuat nih. Pulau emas dikata suasa, tentu kuning seperti tambang. Kalau tidak rela berusaha, minta kerjanya. Tunggu dulu, dengarkan. Ya, kelompok 1 sudah membacakan pantun. Ya. Kalau emas dikata suasa, tentu kuningnya seperti tembaga. Kalau tidak rela berusaha, meminta-mintalah kerjanya. Kira-kira ini termasuk pantun jenis pantun apa? Pantun apa? Jenaka. Pantun jenaka ya. Apa amanat atau pesan yang terkandung dari pantun tadi? Meminta-minta. Kita harus berusaha supaya kita tidak meminta-minta. Artinya kita harus bekerja keras, harus berusaha.
kita tidak meminta-minta. Kemudian, yuk. Pergi ke tepi kali, jangan lupa membawa buci. Bangkitlah anak pertiwi, bangunlah negeri ini. Nah, pergi ke tepi kali, jangan lupa membawa buci. Bangkitlah anak pertiwi, bangunlah negeri ini. Ini termasuk jenis pantun apa? Sehat. Pantun apa? Nah, sehat. Apa amanat dari pantun atau pesan dari pantun tadi? Apa? Kita harus bangkit supaya kita bisa membangun negeri ini dengan cara apa? Yaitu harus rajin belajar ya, supaya kita tidak kalah saing dengan negara-negara lain. Kita harus membangun negeri supaya negara kita ini maju, bangkit, berkembang. Bagaimana cara kalian membangun negeri ini? Yaitu kalian harus rajin belajar ya. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, nih. Kemudian Ibu minta perwakilan dari kelompok 2. Ya. Perwakilan dari kelompok 2. Nanti kelompok 1 menanggapi ya. Dengarkan pantun yang dibacakan dari kelompok 2. Kelompok 1 tugasnya memberi tanggapan. Kuat-kuat. Ayahku adalah seorang petani. Bekerja tiap hari di tanah ladang. Ayo, mari kita belajar hari ini agar masa depan kelak lebih gemilang. Ibu ulang lagi ya di pantun yang dibuat dari kelompok 2. Coba dengarkan kelompok 1 ya. Ayahku adalah seorang petani, bekerja tiap hari di tanah ladang. Ayo, mari kita belajar hari ini agar masa depan lebih gemilang. Kira-kira ini termasuk jenis pantun apa? Nasihat. Pantun nasihat, pintar. Apa pesan yang terkandung atau amanat dari pantun apa ini? Harus belajar. Harus rajin belajar. Supaya apa? Supaya pintar, masa depan kita cemerlang, gemilang ya. Jadi amanat dari pantun tadi yang dibuat dari kelompok 2, kita harus rajin belajar supaya masa depan kita gemilang. Lagi kemudian Berlari-lari cepat memacu. Cepat memacu waktu, terlambat sudah. Tertinggal gerbang kereta. Pendidikan itu harusnya nomor 1 untuk kemajuan bangsa dan negara. nah, ulang lagi. Berlari-lari cepat memicu waktu, terlambat sudah, tertinggal gerbong kereta. Pendidikan itu harusnya nomor 1 untuk kemajuan bangsa dan negara. Kira-kira kelompok 1 ini termasuk jenis pantun apa? Nasihat. Pantun nasihat. Pintar. Kelompok 1. Amanat atau pesan apa yang terkandung dari pantun tadi? Rajin belajar. Rajin belajar ya. Jadi kita harus rajin belajar. Pendidikan itu nomor 1. Harus belajar ya, supaya kita tidak ketinggalan ya. Jadi itu tadi contoh pantun nasihat yang dibacakan oleh salah satu perwakilan dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi sekarang kalian sudah melakukan membuat mempraktekkan sebuah pantun ya. Setiap kelompok tadi sudah membacakan. Jadi kalian sudah tahu, sudah paham. Sebelum membuat pantun, kalian harus paham dulu, mengerti dulu ciri-ciri dari sebuah pantun ya. Kemudian tentukan dulu amanat atau pesan apa yang terkandung dari pantun. Oh, jenis pantun apa? Apakah itu pantun jenaka atau itu pantun nasihat? Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.
kegiatan belajar kita pada hari ini. Apa yang belum kalian pahami dari properti tadi, tanggung jawab, kemudian pantun, kira-kira apa yang belum kalian mengerti? Contoh-contoh dari tanggung jawab. Kalau belum paham, belum mengerti, kalian tanya ya. Bu, saya belum paham. Misalnya tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab, atau dari ciri-ciri dari sebuah pantun ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu berpesan kalian tetap jaga kesehatan ya. Apa yang dapat kita ambil? Sebuah kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Itu penggunaan properti dari sebuah tarian ya. Penggunaan properti dari sebuah tari. Bagaimana cara kita menjaga, merawat properti tari dengan baik. Bagaimana cara membuat pantun dengan baik dan benar ya. Jadi semua itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini pada tema 4 subtema 2 pembelajaran yang ke-6 ya. Agar lebih memahami materi yang Ibu ajarkan ya, kalian dapat mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas yang Ibu bagikan ya. Lembar kerjanya yang Ibu bagikan ya. Ya kan? Paham belum tugas kalian? Nah ya. Jadi kalian harus bisa belajar di rumah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tetap semangat ya. Selanjutnya Ibu berpesan supaya kalian bisa jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker ya. Makan makanan yang bergizi ya. Jadilah kalian peserta didik yang cerdas, yang berkarakter, yang berakhlak mulia, yang hebat ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta pada ketua kelas untuk memimpin doa pulang.